Halo, apa kabar kawan-kawan semuanya? Saya M. Haryansa, saya dari kelompok 5 mata kuliah pengantar ilmu politik kelas A kampus Palembang. Di mana kelompok kami akan membahas tentang masyarakat sipil, partisipasi politik, dan gerakan sosial. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya kenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Nurul Hilda, yang kedua Didi Indriani, yang ketiga Winnie Oktaningrum, yang keempat Tiara Maharani Ekasari, yang kelima Edwin Oktarino Kausar, yang keenam Vina Azhar, dan tentu saja saya sendiri M. Hardiansa. Oke, langsung saja kita membahas yang pertama. So, let's get started. Pertama, masyarakat sipil. Pengertian masyarakat sipil. Secara umum, masyarakat sipil atau masyarakat madani adalah masyarakat yang bermoral dan yang memiliki kehidupan ideal, baik dalam hak dan kewajiban warga dapat terlaksana secara seimbang, serta mampu berkembang dengan dunia luar demi majunya kehidupan. Maka dari itu, masyarakat sipil sangat menjunjung hak azazi manusia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat sipil adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi yang beradab, iman, dan ilmu. Ada juga ciri-ciri masyarakat sipil. Pertama, free public sphere atau ruang publik yang bebas. Artinya, masyarakat memiliki hak dalam setiap kegiatan publik, seperti menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasi kepada publik. Kedua, demokratisasi. Artinya, masyarakat sosial berkaitan dengan wacana kritik rasional masyarakat yang secara eksplisit mensyaratkan tumbuhnya demokrasi. Ketiga, toleransi. Artinya, masyarakat harus bersedia menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Keempat, pluralisme. Artinya, adanya sikap mengakui dan menerima kenyataan disertai sikap tulus bahwa masyarakat itu majemuk. Kelima, keadilan sosial. Artinya, adanya keseimbangan dan pembagian yang adil antara hak dan kewajiban setiap warga dan negara. Keenam, partisipasi sosial. Artinya, masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ketujuh, supremasi hukum. Artinya, adanya keadilan yang harus diposisikan secara netral atau tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum. Proses demokrasi menuju masyarakat madani. Ada proses syarat menuju masyarakat madani, yaitu 1. Memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokok sendiri. Kedua, kualitas sumber daya yang harus tinggi. Ketiga, semakin mengandalkan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri. Keempat, secara umum telah memiliki kemampuan yang ekonomis, sistem politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang dinamis, tangguh serta berwawasan global. Masyarakat sipil di Indonesia. Berkembangnya masyarakat sipil di Indonesia bermula pada kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengekangan kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum, serta munculnya berbagai lembaga-lembaga non-pemerintah. Maka dari itu, masyarakat sipil sangat diperlukan untuk dapat menerapkan strategi sekaligus proses pembinaan dan pemberdayaan sehingga hasilnya dapat optimal. Hal tersebut ditujukan kepada masyarakat agar dapat menjunjung tinggi nilai-nilai hak azazi manusia. Menurut Dawan, ada 3 strategi yang dapat digunakan oleh masyarakat sipil di Indonesia. 1. Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Kedua, strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokratis. Ketiga, strategi yang memilih membangun masyarakat sipil sebagai basis yang terkuat di era demokratis. Kedua,
Partisipasi politik. Pengertian partisipasi politik. Partisipasi berasal dari kata Latin, yaitu pars yang artinya bagian, dan camper yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan, berarti mengambil bagian. Dalam bahasa Inggris, participat atau participant berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi, partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara. Maka, warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik, menurut Huntington dan Nelson, adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Ada juga bentuk-bentuk partisipasi politik. 1. Partisipasi politik konvensional. Ada pemberian suara atau voting, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan penjabat politik atau administratif. Kedua, partisipasi politik non-konvensional. Ada pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik terhadap harta benda, yaitu dengan pengerusakan, pemboman, pembakaran. Ada tindak kekerasan politik terhadap manusia, penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi. Ada faktor-faktor partisipasi politik. Merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Ramlan Surbakti. Menyebutkan dua variabel penting yang dipengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. 1. Aspek kesadaran politik terhadap pemerintah. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian terhadap apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya. Selain itu, ada faktor yang berdiri sendiri, bukan variabel ataupun independen. Artinya, bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti pada status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Ada juga tipologi partisipasi politik. Menurut Rahman HI, menyatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan yang dibedakan atas 3. 1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input ataupun output. 2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja dengan keputusan pemerintah. Ketiga, ada golongan putih atau golput atau kelompok apatis, karena sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan. Menurut Milbrat dan Goel yang dikutip oleh Collison, membedakan partisipasi politik dengan 4 kategori. 1. Partisipasi politik apatis. Ialah orang-orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, partisipasi politik spektor. Orang yang setidak-setidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, partisipasi politik gladiator,
Mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yaitu komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. Keempat, partisipasi politik. Ialah penggelitik orang-orang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. Sejarah partisipasi politik di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka sampai awal reformasi, telah 8 kali pemilu diadakan. Pertama, sekali pada masa demokrasi liberal, tahun 1955, diikuti oleh partai-partai politik yang pernah didirikan setelah Indonesia merdeka. Kedua, 6 kali pada masa rezim Orde Baru, tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu pada masa reformasi terlaksana pertama kali pada tahun 1999. Sedangkan pemilu berikutnya diadakan pada tahun 2004. Juga untuk memilih anggota parlemen dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketiga, gerakan sosial. Pengertian gerakan sosial dapat diartikan sebagai tindakan kolektif yang diorganisasi secara longgar, tanpa cara terlembaga untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Ciri-ciri gerakan sosial menurut Botomore: 1. Kurang terorganisir. 2. Tidak memiliki jalur staf pusat. 3. Bersimpati terhadap pandangan sosial atau doktrin. 4. Berperan serta dalam kegiatan demokrasi. 5. Bertindak dengan cara lebih menyatu. 6. Membangun perubahan kebijakan atau rezim dengan menciptakan iklim pendapat yang berbeda dan mengajukan alternatif. Ada tipe gerakan sosial yang dibedakan menurut ruang lingkup, jenis perubahan, target, metode kerja, eksistensi, jangkauan, dan ideologi. Sebagai berikut. A. Ruang lingkup. Ada 2, gerakan reformasi dan gerakan radikal. B. Jenis perubahan. Ada gerakan inovasi dan gerakan konservatif. C. Target. Ada gerakan fokus berkelompok dan gerakan fokus individu. D. Metode kerja. Ada gerakan damai dan gerakan kekuatan. E. Eksistensi. Ada gerakan lama dan gerakan baru. F. Jangkauan. Ada 3, gerakan secara internasional, gerakan secara lokal, dan gerakan semua tingkatan. Ada juga gerakan revolusioner, gerakan reformasi, gerakan perlawanan, dan gerakan eksploitatif. Ada penyebab kegerakan sosial. Penyebab gerakan sosial tidak bersifat terus-menerus karena memiliki siklus hidup kurang lebih. Dianya diciptakan, tumbuh, pencapaian sasaran akhir, atau berikut kegagalannya. Penyebab munculnya gerakan ini bisa dianalisis dengan 2 pendekatan. Pendekatan konflik dan pendekatan mobilisasi sumber daya. Dan juga secara umum ada 3 fase utama. Fase pertamanya yaitu tahap di mana gerakan seperti ini, gerakan demokrasi dan gerakan buruh di Eropa, gerakan hak suara yang diajukan oleh pemerintah, oleh wanita, yang gerakan-gerakan pemerintahan di daerah jajahan, dan sejumlah gerakan yang muncul di negara okratis dewasa ini. 2. Fase kedua muncul ketika pencapaian pemerintah yang representatif, persamaan hak pilih universal, dan sistem pemilihan umum yang bebas dan rahasia berusaha mengurangi intensitas aksi-aksi politis. Ketiga, adalah tahap yang ini berlangsung di negara demokrasi barat. Contoh gerakan masyarakat menolak dan menuntut pembatalan revisi Undang-Undang KPK dan menolak revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat. Ada 6 gerakan sosial dalam masyarakat, yaitu gerakan perpindahan,
gerakan eksprensif, gerakan utopia, gerakan reformasi, gerakan revolusioner, gerakan perlawanan. Oke, bagaimana dengan pembahasan kita tadi, penyajian materi-materi dari kelompok kami? Tentunya kami berharap kritik, like, share, and comment dari kawan-kawan sekalian. Oke, sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Bye-bye.